Nah, dari saya sendiri ada beberapa scene favorit sih. Yang pertama, fight scene ketika Guardian of the Globe itu di bumi hanguskan. Nggak cuma epic banget. Iya, itu epic banget sih. Itu baru episode pertama aja udah kayak gitu. Jadi kita dikasih ini ya, sekilas dikasih beberapa menit itu kehidupan pribadinya Guardian of Globe yang original kan. Iya. Kayak Red Flash itu dia lagi pacaran, lalu si yang kayak Wonder Woman tuh War Woman ya tuh ya. Ya. Itu dia fun fact itu ternyata lesbian loh tuh dia. Dia kan lagi jaga kantornya dia kan sama ceweknya itu kan pacarnya dia. Iya. Si Darkwing itu kayak Batman banget, itu kan lagi investigasi, lagi interogasi kriminal yang curu-curu kecil gitu. Oh iya, tadi belum disebutkan ada Green Ghost itu kayak Green Lantern gitu. Iya, kayak Green Lantern. Bisa bisa tembus tembok. Ada kayak Martian Manhunter juga kan? Iya. Bisa melar gitu. Nah, sebelum dibunuh tuh kita dikasih sedikit insight gitu. Jadi ini kayak kita berpikirnya ini karakter gede nih. Kayak Justice League ini pasti gak main-main loh. Ternyata dibunuh semua. Yang dia hidup lagi, Gus? Siapa, Gus? Si Immortal hidup lagi itu dibunuhnya juga epic juga sih. Kebetulan jadi dua. Sama apa ya, banyak plot twist sih yang bikin senang juga. Itu yang kenapa senang dengan film ini. Kalau dari film ini bagus gimana nih, Gus? Gini, ngomong-ngomong masalah gore ya, ini kan filmnya kan gore ya. Itu memang mediumnya untuk animasi jadi lebih bagus kan ya, ketimbang kan kalau di live action itu kan mungkin kurang gitu ya. Paham. Jadi kan kalau adegan mata copot itu kan kalau di CGI-in mungkin jelek gitu ya, kalau nggak praktikal kayak film-film zombie itu. Makanya kalau di animasi kan lebih luas. Mau otaknya seburat, mau matanya copot itu kan bisa lebih bagus itu kan penggambarannya. Makanya kenapa si Invincible ini menurut saya lebih cocok jadi animasi daripada dari live action. Iya, itu make sense ya. Sama yang di episode terakhirnya yang satu yang paling epic tuh, yang si Invincible dicekek kan sama si Omni-Man. Dibilangin, kamu nggak percaya kalau ini makhluk-makhluk bumi ini orang-orang nggak berharga, nggak ada harganya nyawanya karena terlalu lemah. Ya? Iya, makanya ada kereta lewat kan dicekek. Itu juga tuh sama tabrak kereta tuh, akhirnya penumpangnya mati semua katanya. Anjir. Ini gila sih ini nggak mungkin bisa dapat feel-nya kalau ini live action kecuali budgetnya gede. Gila sih itu, Gus. Gila. Kayak gitu, makanya kenapa ini animasinya bagus banget. Saya suka dari Invincible ini dari semua karakter, dari semua plot-plot kecil itu disambungin semua dengan cara yang elegan gitu loh, Bos. Iya. Nggak maksa gitu. Jadi nggak ada karakter yang nggak berguna. Bahkan kayak teman sekelasnya Mark yang orang biasa namanya William, bahkan pasti pembuat kostum itu kan dia kan kecewa kan sama si Nolan itu kan, sama si Omni-Man. Dia kan udah dianggap temen loh itu, mancing bareng ternyata berkhianat. Iya, kayak dia stres juga gitu, Gus. Stres dia. Minum akhirnya dia kan. Minum mabok-mabokan gitu kan. Terus setelah yang minor-minor dulu, kayak yang setelah Guardian Globe yang original tuh dibunuh itu kan si istrinya ada yang bela sungkawa itu kan, bersedih nih, saya pindah aja deh, ini rumah tolong dijualin gitu. Hidup saya nggak berarti sama kalau nggak ada si ini suaminya yang udah mati itu. Kan itu gitu. Bagus itu. Karakter minornya konfliknya nggak sebatas masalah Mark Grayson aja. Iya. Jadi ada konfliknya si robot ya kan. Pas ya, porsinya tuh setiap karakter, setiap scene itu oke lah ya. Ada konfliknya si Eve ya. Gitu. Kalau karakter favorit, Gus, dari season 1 nih? Season 1 karakter favoritnya si Cecil kali ya. Anjir. Penuh misteri dia. Dia punya contingency plan. Ya, dia manfaatin segala bentuk apapun, walaupun kayak si yang pembuat zombie itu. Kayak tadi tuh yang robot yang mutilasi itu kan mestinya kriminal, tapi kan dikembangbiakin sama si Cecil. Lu bikin robot dah, kita lawan si Omni-Man gitu kan. Dan dia kan kayak jaga banget si Mark nih. Kayak dia punya feel di mana kayaknya nih Mark nih yang bakal bisa ngalahin. Yang bakal nyelamatin, bisa nyelamatin. Makanya ketika si Mark itu babak belur, mesti dia yang kayak khawatir.
ini anak ini Iya, masih bisa selamatin gak sih gitu loh. Cecil. Sama mungkin Asli, si ini asli. si Nyonya Grayson, si Debbie itu kan bagus banget itu karakternya. Iya, nggak karakter Ya human yang ya, dia menye-menye. human nggak punya super power tapi wah Iya, dari segi kan cara kadang dia ngomong, heeh. cara dia marah, cara dia berani loh sama si Nolan tuh. Ini Iya. kamu bohong sama saya nih, gitu. Kita udah berapa tahun hidup bareng, berani bohong gitu, ya berani loh. Padahal dia bisa langsung dibunuh seketika itu juga kan. Ya, iya dia Terus, tahu sih Nolan nggak bakalan bunuh dia juga. itu keren sih itu. Ya itu karakter favoritnya itu dua itu sih, si Cecil sama si Debbie. Kalau karakternya nggak banget loh. Dari kan Karakter yang nggak banget, yang kurang gitu ya. yang kurang. Yang kurang siapa yang kurang ya? Susah bikin karakter yang kurang. Soalnya karakter yang tolol dan menjegelkan tuh menarik gitu, kayak Rex itu. Meskipun dia asshole kan, kayaknya dia yang bikin semuanya jadi bersatu gitu kan, sama dia kan sewot juga. Kok di cloning, kok saya yang di cloning? Berarti kamu ngakuin kalau saya tampan gitu kan? Aku kok ini kalau bad karakter kok ada Gus. Ini kurang kulit hitam yang aku bukannya rasis ya, tapi dia yang satu-satunya Guardian Globe yang lama yang kehilangan kekuatan gitu. Dia kan harusnya kan bisa jadi kayak leader gitu loh, tapi si Black Samson ya. Oh, Black Samson. Kayaknya apa ya, dia tuh kayak masih ya kurang lah dalam pertarungan juga kurang, terus leadershipnya juga kurang kan, malah jadi robot. Harusnya kan dia kan yang lebih senior kan. Iya benar. Tapi itu masih berkembang sih, season 2 mestinya dia lebih punya porsi lagi lah kali ya. Ya dia kan kalau anak kecil kayak gimana ya, harusnya lebih soft lah. Kalau ini dia kan maksa banget, kita harus latihan ini. Akhirnya kan malah awal-awal kan pecah kan. Pecah sama. Ngomong-ngomong karakter kurang, ini sih mungkin si Ember itu ya kali ya. Dia kayak yang mau dipenginin tuh apa sih ya itu. Ya. Dia yang mau dipenginin apa sih anjir ini sih. Ya kamu udah tahu sih Mike Grayson ini superhero. Dia nggak bakal punya banyak waktu buat kamu. Kok malah kamu pengennya dia jujur? Aduh, kurang itu kurang tuh. Menurut saya satu-satunya yang kurang itu si Ember itu. Boleh. Yang lainnya ya, tapi yang bikin kurang itu malah yang gregetan itu malah bikin ini kan serinya jadi berwarna itu kan. Ya itu ya nggak nyangka kan bisa bagus kan. Nggak ekspektasi sih, nggak ada ekspektasi kesana sih dari awal kemarin, sebelumnya yang pernah aku lihat kayak Justice League itu kan ada kan anime seharusnya banyak banget. So far ini best series ya di 2021 ya. Udah mau tengah-tengah tahun ini. Emang kamu pernah nonton series yang nggak mesti superhero lah ya, yang kamu seneng banget di tahun ini? Pernah nonton apa gitu? Belum kan ya? Belum sih. So far belum ya. Invisible ini sih yang Invisible ini yang paling sip, gokil dia. Kalau dari bicara kita skor ya. 1 sampai 10 berapa Gus untuk Invisible ini Gus? 1 sampai 10 kasih 9 kali ya. Wih, bagus. Gila. Padahal kayak Rotten Tomatoes nih. Kita lihat Rotten Tomatoes tuh 9 anjir. Gini Pak masalahnya Pak. Gini Pak, masalahnya kita selanjutnya ini mungkin bakal bahas ini ya, satu seri superhero lagi namanya Jupiter Legacy ya. Yuk. Tapi kita bahas-bahas sedikit aja nih. Kalau Jupiter Legacy itu ya, nonton series habis itu baca komiknya atau sebaliknya, timpang Pak. Komiknya lebih sip. Oh, oke. Timpang, ada timpangnya lah, sedikit kurang ada timpangnya lah pasti. Nah itu kan saya terus terang kan ini komik Invisible kan udah direkomendasiin sama akun Komrek Mania kan udah dari lama ya, dari bertahun-tahun sebelum ada seriesnya ini bakal dibikin animasi. Nah itu kan belum baca sampai sekarang kan, baru kesempatan baca kan pas ini habis nonton seriesnya. Tuh ternyata tuh komiknya dari segi story bagus banget. Cuman di serinya ini dibikin lebih tertata Pak. Lebih enak, kronologinya tuh lebih enak. Dikasih minor spot, jadi baca komiknya tuh rasanya lebih cepat. Kok udah sampai sini. Nah, seri ini dibikin agak lambat dikit plotnya, tapi jadi lebih ngena semua tuh loh, karakternya jadi lebih mengena semua. Jadi bisa dibilang kalau ya, disuruh milih ya sorry ya, dari baca komik sama serinya bagusan, jadi lebih bagus ngikutin serinya Pak.
Itu Pak. Jadi 9 itu sih. beranilah kasih 9 lah ya. Bulet Ya nih, 9. meskipun selera kita sebenarnya ya nggak wahid-wahid amat ya, kita kan ya cuma buat ngisi waktu-waktu luang ya. Bisa jadi banyak yang nggak sepemikiran sama pendapatannya kita. Tapi saya berani bilang ini 9 lah. Ini kalian yang pengen sesuatu yang berbeda harus nonton ini. Pasti tercengang lah gitu. Kalau aku sih Gus lihat dari pertama sampai akhir sebenarnya bisa sih ngasih 9. Soalnya ada scene di mana si Omni-Man ini nyembunyiin kostumnya pakai kantong kresek terus di atas lemari. Itu kurang ada beberapa banget. hari kurang itu ya. Jadinya 8,5 udah cukup. Turn down ya tuh, turn down. Down kira-kira itu aja. Kalau overall sangar lah. Boleh jadi rekomendasi untuk teman-teman kalau pengen nonton sesuatu yang beda ya. Cap sheet ya, yang temanya cap sheet gitu ya. Iya. Itu pertama. Dari pengisi suaranya bukan kaleng-kaleng tadi kan ya. Bukan kaleng-kaleng, ceritanya bukan kaleng-kaleng ya. Ceritanya juga. Dari adaptasinya juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ya boleh dicoba lah. Lebih tepatnya kalau kalian bosen sama yang model-model kayak ya good versus evil atau mungkin kalian bosen lihat-lihat superhero-nya MCU, bosen lihat mungkin superhero-nya DC gitu-gitu, pengen sesuatu yang beda ya ini tonton aja. Iya. Harus tahu banyak hal, pokoknya tonton aja lah gitu. Betul, kayak saya nggak tahu komiknya dan sebagainya. Nggak usah tahu banyak hal tentang superhero, nggak usah tahu banyak tentang komik, nonton udah enak banget. Invincible ini ya. Ditambah juga bentukan animasinya ini oke gitu, nggak kayak kaleng-kaleng gitu ya. Ini Gus, sorry, ada Dragon Blood di Dragon Blood Dota itu ya. Iya, itu padahal Netflix loh yang bikin itu. Iya, kurang ya gambarnya tuh. Aduh, gambarnya kurang. OTD dikit ya nih, kurang nih gambarnya ya. Iya. Kayak murahan gitu. Ceritanya juga segi ceritanya juga nih ngangkat apa aja Dota gitu. Kalau dulu kan pernah ada live action World of Warcraft, walaupun kurang juga, cuman animasinya juga oke itu. Itu bukan animasi ya, live action ya. Live action. Nah ini lebih kayak udah ditata rapi ya, si Invincible ini ya. Dan berita baiknya yang pasti kita dapat 3 season ini. Oh 3 season ya? Iya, nggak tahu mungkin paling cepat mungkin tahun depan season 2-nya. Pasti dapat 3 season. Itu lah season 2-nya nih. Tapi ya nonton season 1 dulu biar paham. Worth it lah ya. Worth it banget lah. Well, iya. Gitu ya Invisible ya. Kedepannya kita akan bakal bahas kayak gini ya. Kita nggak target harus bahas apa. Pokoknya yang kita seneng aja. Itu lebih kurang ya series, film, mungkin komik, mungkin game, mungkin musik dan lain-lain. Pokoknya yang kita seneng. Kita akan coba bahas.